Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran ke-6 dengan judul Melewati Laut Merah. Ada 10 berkat keajaiban Tuhan kepada bangsa Israel setelah kejadian 10 tulah di Mesir dan sebelum perjanjian 10 Taurat di Sinai. Yang pertama, berjalan di dasar laut Teberau yang terbelah. Yang kedua, luput dari pengejaran tentara Mesir yang tenggelam. Yang ketiga, penyertaan sejuknya tiang awan waktu siang. Yang keempat, penyertaan hangatnya tiang api waktu malam. Yang kelima, menetralisir air pahit di Mara. Yang keenam, menemukan 12 mata air, 17 pohon kurma di dataran Elim. Yang ketujuh, menyantap menu ribuan burung puyuh. Yang kedelapan, mengkonsumsi nutrisi hujan mana. Yang kesembilan, meminum air manis di Masa dan Meriba. Yang kesepuluh, menang melawan Amalek yang kuat dan kejam. Jika diperhatikan dengan cermat, 10 berkat ajaib ini terjadi bukan karena usaha bangsa itu, melainkan mutlak perbuatan tangan Tuhan. Inilah definisi kasih karunia ilahi. Roma 11 ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Dan juga 10 berkat ajaib itu disebut sebagai kasih karunia bukan hanya karena itu di luar kemampuan dan kelayakan mereka untuk memperolehnya, tetapi juga karena jika mereka tidak mendapatkannya, pasti mereka akan mati binasa. Jadi ke-10 berkat itu adalah lambang keselamatan kekal. Seperti halnya 10 berkat yang diterima bukan karena oleh usaha dan perbuatan manusia, demikianlah keselamatan kekal juga sama sekali bukanlah hasil tenaga dan usaha manusia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jika keluaran bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian dipimpin oleh Musa, maka berpindahnya manusia dari alam kebinasaan ke dalam alam keselamatan dipimpin langsung oleh Yesus. Kasih karunia Yesuslah yang menjadi dasar iman kita. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia adalah janji Allah yang telah disimpan sebelum dunia dijadikan. Dan iman adalah dasar dari janji Allah tersebut. Kekuatan iman yang paling kritis adalah yang sangat dibutuhkan di detik-detik penyeberangan Laut Teberau. Dimulai dari pemimpinnya yaitu Musa. Mata iman Musa harus bekerja di atas janji Tuhan. Di saat yang sama, mata badannya melihat dengan jelas Laut Teberau yang luas dan dalam menghalangi jalan mereka. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Sekarang giliran bangsa itu mempertontonkan iman mereka yang paling kritis. Ketika mereka mulai berjalan di atas dasar laut yang kering, mereka sebetulnya tetap punya alasan untuk menjadi takut ketika mata badani mereka melihat di kanan dan di kirinya dinding-dinding air laut yang terpisah, yang bisa kapanpun kembali menyatu dan meliputi mereka semua. Dan itu belum cukup, sebab diperburuk kabar bahwa tentara Firaun semakin dekat mengejar mereka. Kebinasaan datang hampir dari segala arah. Namun kembali janji kasih karunia diperdengarkan ke telinga mereka. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Apa? Diam saja? Bukankah situasi ini genting dan butuh sesuatu untuk dilakukan? Ya, itulah janji kasih karunia Allah. Bukan janji namanya jika tidak membutuhkan rasa percaya. Dan bukan kasih karunia namanya jika ada upaya dan usaha. Allah senantiasa menepati janjinya dengan cara yang tidak dapat diprediksi, apalagi dijelaskan oleh manusia. Ternyata Tuhan cukup membuat roda kereta tentara Mesir miring dan melaju dengan sangat berat, hingga orang Israel semua selamat di seberang
Namun Firaun dan tentaranya masih berjalan lambat di dasar lautan. Maka berbaliklah air dari segala penjuru dan meliputi mereka semua hingga binasa. Begitulah hikayat keselamatan oleh iman. Tujuan Allah pasti tiba, meskipun umatnya tak mengerti jalan mana yang harus ditempuhnya. Sekali lagi, percayalah, kita pasti tiba di seberang, di tanah perjanjian. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati podcast Meditasi Alkitab pada hari Kamis depan tanggal 7 Agustus 2025 bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.